Saya berharap bisa bawa bola sesekali. Sebab apa? Ini apa ini? Ya, sekarang tutup botol, tutup gelas. Bapak Ibu, saya ingin mengumpamakan ini bumi. Ini bumi. Ini kutub utara, kutub selatan, dan ini garis khatulistiwa. Betul kan? Tahu tidak Bapak Ibu? Sejak 5 tahun terakhir, pakar-pakar bumi kita menyebutkan bumi ini mengalami pergeseran dan pergerakan dari posisinya. Disebut dengan menyungsang. Kalau ibarat bayi dalam rahim, nyungsang dia, bergerak meninggalkan posisinya. Dan bumi kita ini kutub utara, kutub selatan. Sejak 5 tahun terakhir, dia terus bergerak pelan-pelan, lama-lama makin cepat Pak. Sekarang saja 2014, bumi ini telah bergerak meninggalkan posisinya sejauh 670 km. 2015 ini akan diperiksa akhir Desember ini, berapa lagi dia makin jauh. Jadi maknanya apa? Kutub utara, kutub selatan yang dulunya di sini jauh dari matahari, sekarang semakin mendekati garis khatulistiwa. Sementara yang dulu di sini posisinya yaitu Rusia, Arab dan sebagainya ada di sini, lama kelamaan mereka di posisi ke kutub, betul tidak? Pantasan Pak, 5 tahun terakhir Arab mulai dijatuhi salju. Paham sekarang? Pantasan salju kita yang ada di kutub utara, kutub selatan meleleh dan air laut di permukaan Pak, 2015 ini hampir 1 meter permukaan laut naik. Masya Allah, kita paham sekarang. Akan terjadi banyak penenggelaman bumi. Benar kata Rasulullah SAW, pergeseran yang terjadi. Kemudian akan terjadi perubahan bentuk. Ini akibat daripada banyaknya sekarang Bapak. Kalau Bapak dengar beberapa berita mengerikan di dunia sekarang, beberapa negara terserang dan terjangkiti penyakit yang menyebabkan wajah-wajah mereka menjadi rusak dan buruk-buruk rupanya. Belum lagi tambahan meteor nanti Pak, dan hujan meteor. Sahabat bertanya, kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qaina wal ma'azif wa syuribatil khumur. Jika 3 perangai ini sudah dibuat oleh umat saya, pasti hujan meteor akan menghantam bumi. Apa 3 perangai itu? Hadis ini kaum muslimin yang kami muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan hadis ini menurut syarat Sahih Bukhari Muslim, dan menurut Syekh Albani hadisnya sahih. Apa bunyinya kaum muslimin? Idza zaharatil qainat, kata Nabi, wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari umatku sudah bermunculan di mana-mana. Silakan nilai sendiri sekarang. Udah masanya apa belum? Apabila penyanyi-penyanyi wanita dari umatku sudah bermunculan di mana-mana, melenggang-lenggok di atas apa namanya? Panggung. Yang kedua kata Nabi, wal ma'azif, apabila musik, apabila alat-alat musik telah menyebar dan digandrungi oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatul khumur, apabila barang-barang memabukkan sudah menyebar di mana-mana. Bahkan anak SD pun sudah mengkonsumsi barang memabukkan sekarang, Pak. Bukan hanya khamar, bahkan sampai tingkat ke istana kita saja Pak, udah resmi di televisi, tos-tosan, sementara di dalamnya adalah jelas-jelas khamar. Tos, udah stylenya sekarang Pak. Ya, di kantor-kantor pejabat tinggi negara kita, di mana-mana negara hari ini sudah modelnya sekarang minum kayak orang kafir di Barat sana minum tuak, minum khamar, minum segala macamnya. Wasyuribatil khumur. Kalau ini perangai yang 3 ini sudah terjadi, maka hujan meteor akan, dan kita pas sekarang ini ada di penghujung 2015 masuk 2016. Saya tidak tahu dan tidak dapat menjamin apakah 1 tahun ke depan bumi kita akan mengalami hujan meteor. Jawaban yang paling pas itu adalah antah. Kalau kata orang Padang antah. Apa itu antah? Antah. Allahu a'lam. Tetapi ciri-cirinya, syarat-syaratnya ada sekarang. Dan kita sedang ada di arus sungai meteor. Baik, setelah meteor ini jatuh, berubahlah kehidupan orang di bumi ini selama-lamanya Pak. Apa yang berubah? Seluruhnya menjadi miskin. Kelaparan, peperangan ada di mana-mana.
Oh, kenapa? Bank-bank yang ada karena teknologi musnah, mereka bubar dan tutup semua. Betul tidak? Rumah-rumah sakit yang peralatan rumah sakitnya mengandalkan kepada listrik, mengandalkan kepada teknologi, sementara teknologi musnah, akhirnya rumah sakit bubar. Betul tidak? Bayangkan kaum muslimin, kemana-mana dulu kita mengandalkan mobil, mengandalkan trans, mengandalkan pesawat. Besok ini kita komunikasinya mengandalkan handphone. Besok ini bayangkan kaum muslimin, selama ini kita dengan gas atau dengan kompor listrik, besok ini sudah pakai batu akik, Pak, hidupkan api. Bu, belajar sekarang, Bu, cara hidupkan pakai batu, pakai kayu. Belajar, kenapa? Dekat lagi masa itu semua akan terjadi. Yang paling siap adalah yang paling Allah buat mentalnya siap, yang punya amal soleh dan ketakwaannya sebelumnya sudah diasah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan curi start dari semenjak fitnah Syam. Jangan nanti udah jatuh meteor baru banyak sujud. Berguna sih, pahalanya oke, tapi telat, Pak. Harusnya kapan mulai, Pak Ustaz? Sekarang sebenarnya sudah mulai terlambat, tapi lebih baik terlambat asal terjadi akselerasi yang sempurna. Apa-apa amal yang paling besar, amalnya cepat buat, cepat buat. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya menyampaikan materi ini karena setelah ini Bapak Ibu akan mengalami kesengsaraan yang sempurna di bumi, Pak. Ini puncak kesengsaraan di fase keempat ini, puncak kesengsaraan. Sehingga banyak orang-orang pada fase ini murtad saking beratnya petaka, himpitan hidup, peperangan, pembantaian, kelaparan, penyakit menyebar di mana-mana. Tidak ada teknologi, fulus yang Bapak punya di bank-bank seluruhnya tidak berguna. Tanah Bapak yang luas juga tidak bermanfaat. Tapi hari ini masih berguna, Pak, duitnya. Bapak bisa berangkatkan keluarga besar pergi umroh, ibadah benar-benar tanah suci. Bisa bantu pembangunan masjid, bisa membantu pondok-pondok pesantren, belikan tanah untuk dakwah dan segala macamnya. Sahabat yang lima ada bantu dakwahnya dan sebagainya. Apalagi ada perjuangan di Suriah hari ini, di mana para mujahidin memerlukan dana umat Islam sedunia, dan sudah difatwakan di seluruh ulama sedunia wajib kaum muslimin satu bumi ini menolong saudara yang sedang berjuang di Syria. Maka ada dana, kirim, oper, selagi dananya masih berguna hari ini. Tapi besok, Pak, uang-uang Bapak kata Rasul akan kembali menjadi kertas-kertas perserakan yang tidak berharga. Orang akan kembali kepada dinar dan dirham. Insyaallah kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini masih bisa Bapak beramal cepat. Setiap ada peluang beramal cepat. Kaum muslimin yang kami muliakan, oke? Jadi setelah menyampaikan ini, Bapak jangan pulang dari masjid ini, Bu, pulang dari masjid ini semangat hidupnya langsung hilang. Pulang-pulang udah gini aja cara jalannya. Pak, kenapa kok jalannya gitu? Udah mau kiamat ya? Atau sang ayah berkata kepada anaknya 3 SMA, "Nak, nggak usah melanjutkan kuliah, nak." Kenapa ya? Udah mau kiamat, untuk apa udah kuliah? Nggak benar itu kaum muslimin. Apalagi sudah mau mantuan, nah jadi juga mau kawin. Iya, Bapak. Coba buka YouTube Ustaz Zulkifli Umar Ali dengar ceramah. Akhir zaman, nak, nggak usah kawin. Kamu jadi istri kamu di bidadari surga aja. Jangan begitu ya, Pak ya. Dengarkan pengajian ini bukan untuk melemahkan semangat Bapak. Dengarkan hadis Nabi. Kalau besok pasti kiamat. Besok udah pasti kiamat kata Nabi. Masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu, tanam hari ini. Walaupun besok udah pasti kiamat. Udah pasti kiamat. Hari ini masih ada 1 butir kurma di tangan, tanam. Padahal kita tahu, Pak, kurma ditanam hari ini 5 tahun yang akan datang baru berbuah. Artinya buat apa nanam? Besok kan kiamat. Ini kebaikan enggak kalau diniatkan sebagai amal baik? Ya, lakukan. Maka, Pak, saya mengelola pesantren, saya tadi cerita sama beliau, ya. Ada tanah yang mau saya bebaskan, yang mau saya beli kaum muslimin. Pak Ustaz kan membahas masalah dekat kiamat, kenapa beli tanah? Sama dengan pembahasan Nabi. Walaupun besok udah mau pasti kiamat, hari ini masih ada kebaikan bisa kamu buat, ya kan? Kita mau mendirikan, memperluas masjid, udah mau kiamat, ngapain juga perlu masjid? Nggak gitu ceritanya. Buat saja sebagai tabungan amal soleh. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak? Anak saya 1 Muharram kemarin lahir anak yang ke-14. Waduh, 14 Pak, 1 Muharram kemarin. Sehingga saya beri nama dia Abdullah Al-Mujahid Muharram 1437. Unik nama anak saya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mohon doa bersama.
1 minggu ini insya Allah akan lahir anak saya ke-15. Bukan urusan ibu-ibu. Ibu mulai bisik tuh, berapa bini Ustaz? Ini bukan urusan ibu-ibu, ini urusan pribadi saya. Ya, Bapak Ibu, saya ini orang beristri. Orang yang benar-benar beristri itu Pak, istrinya 3. Bu, minta maaf ya Bu ya. Sebentar Bu, Ibu jangan cemas dulu. Saya akan basuh bapak-bapak ini. Orang yang benar-benar beristri itu Pak, istrinya 3. Kalau Bapak 1 baru bukan istri, namanya iswan. Kalau 2 baru istu. Kalau 3 istri. Ya kan? Kalau 4 baru is the best. Pak Ustaz, udah deket kiamat jadi kawinnya ditambah ya? Kalau muslimin yang kami melihat, saya tidak mengatakan begitu. Tadi saya sampaikan kepada adinda kami, Pak Aditya, kapan rencananya mau nikah? Rencana kami akhir Desember 2016. Saya tertunduk. Sempet nggak ya? Saya tertunduk, sempet nggak ya? Saya bilang. Sebab apa? Saya curiga Pak, tahun depan 2016. Wallahi, saya curiga mungkin suasana bumi ini sudah berbeda 150 derajat Celcius. Sekarang kita masih merasakan hawa-hawa ketenangan, tetapi kekacauan sudah mulai menghantui kita semua. Tapi 2016 mungkin meteornya sudah jatuh, mungkin teknologinya sudah tidak ada, mungkin semua kemungkinan itu sangat-sangat ada. Sebab apa? Dalam kurun yang ini yang di sini ini, apa kata Nabi? Coba lihat di pembukaan kitab sini. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, saya alaikum zaman. Nah, inilah zamannya ya. Saya alaikum zaman alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang kepada kamu satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, hari yang dia temui hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, dan hari yang akan dia temui besok lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah hari ke depan, makin bertambah berat keadaan apa yang akan dia temui. Coba aja perbandingan asap di Indonesia tahun yang ini dengan tahun yang lalu, mana yang berat? Ya oke. Coba perbandingkan keadaan ekonomi di Indonesia saja dulu tahun ini dibandingkan tahun yang lalu, mana yang berat? Semua harga pangan naik, di mana-mana naik, ya kaum muslimin. Harga dolar melambung, rupiah turun tajam dan sebagainya. Coba bandingkan moral anak-anak bangsa kita tahun ini yang kita dengar dibandingkan tahun yang lalu, mana yang lebih parah? Makin lama makin hancur kaum muslimin. Lihat saja, nilai saja sendiri. Perekonomian kita, politik kita, moral kita, pendidikan kita dan sebagainya makin lama makin jelek, makin kesininya makin berat. Nah kaum muslimin, pantesan Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman ini berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah itu berat seperti menggenggam batu bara yang menyala. Baranya dipegang, terasa tangan mau terbakar. Dilepaskan baranya seperti dia lepas daripada Islam. Maka kata Nabi, orang yang mampu mempertahankan amalannya di sini sama dengan 50 orang sahabat pahalanya. Sahabat kaget, jangan-jangan Nabi salah ngomong. Lalu mereka menanyakan, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum, 50 dari kalangan kami atau 50 dari kalangan mereka? Bal minkum, kata Nabi, 50 dari kalangan kalian. Pahalanya saking beratnya berpegang teguh dengan Islam pada akhir zaman ini, Pak. Nah kaum muslimin, inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Setelah saya menyampaikan ini, seharusnya pikir Bapak Ibu begini, adalah robahlah mindset kita. Jangan tinggalkan dunia yang Bapak geluti sekarang ini. Selama itu masih baik, teruskan. Yang kerja di kantor, teruskan. Tapi prioritaskan sholat 5 waktunya berjemaah di masjid. Malam-malam upayakan bangkit, tahajudlah. Karena orang-orang yang banyak tahajudlah, Allah firmankan dalam surah Muzammil, yang paling kuat memikul beban-beban dan beratnya tekanan-tekanan hidup. Puasa Senin Kamis, upayakan hidupkan satu keluarga. Ajak istri, ajak anak-anak untuk menghidupkan puasa Senin Kamis. Puasa sunat bid, zikir pagi dan petang, sholat duha, banyakkan sedekah, tiap hari usahakan bersedekah. Bacalah Al-Quran, buat target 1 bulan ini setidaknya 1 juz, atau 1 hari ini saya 1 lembar setidaknya, buat target kaum muslimin, dan seterusnya. Sambungkan kembali tali silaturahim yang terputus. Tidak lama lagi kaum muslimin, tolong yang punya suami, pintu gerbang surga ibu adalah tunduk dan patuhnya ibu pada suami. Yang punya istri bapak adalah ladang amal soleh bapak yang terbesar sebenarnya. Anak-anak dan keluarga bapak.
Jadi kaum muslimin, kita yang masih hidup hari ini, saya sarankan badiru bil a'mali fitanan. Itu aja kuncinya dari Nabi. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal di masa-masa fitnah. Dan fitnah yang dimaksud Nabi adalah fitnah di Syam, dan sekarang kita menyaksikannya. Harusnya dari sekarang kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jangan banyak pertimbangan lagi Pak. Jangan banyak pertimbangan lagi Pak. Jangan banyak pertimbangan, jangan tunda-tunda. Nantilah tobat. Sekarang masih candu berzina. Saya berzina selama ini dalam seminggu dengan 4 perempuan. Oke, saya akan beransur-ansur meninggalkannya. Mungkin dalam seminggu 2 perempuan aja dulu. Jangan Pak. Untuk yang buat dosa jangan ditunda-tunda, langsung stop sekali. Jangan tunda-tunda untuk yang baik. Jangan tunda-tunda. Setan sangat hebat memperberat kita untuk melakukan ketaatan. Termasuk yang mau nikah jangan tunda-tunda. Udah berapa umurnya? 20. Udah punya kerja belum? Udah, nikah cepat. Iya begitu, nikah cepat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, bapak-bapak yang anak-anaknya, anak laki-lakinya sekarang ada, arahkan mereka kepada tahfiz Quran, arahkan mereka kepada majelis-majelis halaqah iman, arahkan mereka supaya mereka tahu, beritahu kepada mereka ini. Bapak Ibu, saya harap, mana kaset habis? Ya Allah ya Rabbi, ada 5 judul ceramah saya yang sudah dikasetkan oleh sahabat Yamima. Itu baik untuk dibawa pulang, nanti dengarkan dengan istri yang nggak bawa istri kemari, atau dengarkan dengan suami yang suaminya nggak ada, atau saya pesankan tulis nama saya di YouTube ya, Zulkifli Muhammad Ali, Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, atau di sahabat Yamima, klik, kemudian di sini akan ada judul ceramah saya. Nah, perkara-perkara akhir zaman insya Allah ada di situ. Ya, dengarkan ulang di rumah. Ini nomor HP saya 08 12 660 11331. Silakan komunikasi dalam hal yang dianggap penting. Tapi kalau nggak begitu penting, jangan menghubungi saya, nanti Bapak kecewa. Ya, kalau terlalu penting, Pak Ustaz ini sangat penting, boleh saya telepon, nanti saya akan telepon. Silakan komunikasi. Insya Allah dalam 2-3 hari ini saya akan mempunyai kelengkapan alat-alat, kamera dan sebagainya, dan ini setiap hari akan ada update ceramah-ceramah terbaru saya berkaitan dengan akhir zaman. Bagaimana menjadi istri yang benar akhir zaman, bagaimana mendidik anak-anak akhir zaman, bagaimana mempersiapkan remaja-remaja untuk kuat di akhir zaman. Ini urutan yang akan saya sampaikan nanti insya Allah ta'ala. Mohon doa ya, agar misi saya ini tersampaikan. Habis itu meninggal, saya meninggal lah, misi saya sudah tersampaikan pada umat. Baik, demikian saja kaum muslimin yang kami muliakan. Saya sudah terlalu banyak makan waktu Bapak Ibu. Jam 9:04. Kita mulai dari jam berapa tadi? Tolong sampaikan pada yang lain, sampaikan pada yang lain apa yang kami sampaikan. Dan ini adalah amanah liyuballigha syahidu minkumul ghaib, agar yang hadir dalam pengajian ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Silakan kalau ada yang mau diumumkan, ada yang mau disampaikan. Oh, tanya jawab. Oh, silakan. Tanya jawab ini penting. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bagi para jamaah yang bertanya, mohon maaf untuk pertanyaan yang sifatnya fikih saya tidak akan melayani. Pertanyaan hanya berkaitan tentang akhir zaman. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa sangat sedikit Ustaz yang menyampaikan ini, baru ini kami dengar seumur hidup? Jawaban ini sangat tepat. Pertanyaan ini sangat tepat jawabannya. Nabi mengatakan salah satu ciri tanda dekatnya kiamat adalah sangat sedikit ulama dan dai yang menyampaikan tanda-tanda kiamat kepada umat di atas mimbar. Ini jadi kenyataan. Mungkin di Indonesia 2-3 orang saja yang menyampaikan ini, saya salah seorang. Silakan sana dulu. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutasib. Perkembangan terakhir, kelompok kafir sudah bersatu ya, terkait dengan Rusia Syariah, koalisi NATO dan juga di Rusia sudah bersatu. Nah, tentu saja saya menduga ya, ketika nanti Imam Mahdi muncul, tentu saja konsolidasi umat Islam sudah terjadi. Bukan Imam Mahdi muncul baru konsolidasi. Kalau demikian, barangkali bisa dijelaskan
siapa yang lead, siapa pemersatu umat Islam sehingga menyongsong datangnya Imam Mahdi yang kemudian nanti akan menang. Demikian, terima kasih. Tidak ada satu sosok pun manusia di bumi ini yang mampu mempersatukan umat Islam, satu orang pun tidak ada. Di dalam hadis yang sahih, Al-Mahdi lah yang akan mempersatukan umat Islam. Tapi keberadaan kelompok-kelompok yang akan menjadi bala tentara terkuat Al-Mahdi telah muncul terlebih dahulu sebelum Al-Mahdinya muncul. Itu benar. Nabi menciri khaskan mereka dengan ashab rayatis sun. Orang-orang yang ciri khas bendera perjuangannya adalah bendera hitam. Dan itu adalah bendera khas perjuangan Nabi Muhammad waktu perang Badar. Ya, la ilaha illallah. Ya. Oh Ustaz, apakah itu Taliban? Apa itu akidah? Mungkin. Tapi saya tidak berani memastikan. ISIS juga menggunakan bendera itu, Pak Ustaz. Rasul mengatakan, kamu bergabunglah ke Syam atau ke Yaman. Tapi ketika ditanya, kenapa kau tidak suruh kami bergabung ke Irak? Jangan, kata Nabi. Di situ adalah biang dan pusatnya petaka, huru-hara, bencana dan fitnah demi fitnah. Jadi dalam hal ini saya memang tidak merekomendasikan umat untuk bergabung dengan ISIS. Ya, saya rekomendasikan umat bergabunglah secara hati, secara doa, secara loyalitas kepada para mujahidin yang ada di Syam, di Palestina, di Suriah atau di Yaman. Begitu ya. Jadi sosok satu orang pemersatu itu tidak ada kecuali Al-Mahdi. Namun keberadaan bala tentara yang akan mengusung kekuatan Al-Mahdi itu tersedia sebelum Al-Mahdinya ada, dan itu selalu ada. Dan Nabi mempertegas, "Uhum di Syam," mereka adalah di Syam. Supaya jelas Pak ya. Silakan Bu. Baik, mungkin dibatasi 2 pertanyaan lagi. Ibu tanya dari tadi. Menanyakan terkait kalau masalah dengan hadis Rasulullah tentang pertanyaan sahabat tentang kota mana yang ditaklukkan duluan, Konstantinopel atau Roma. Kemudian kan Konstantinopel. Berarti kan sampai saat ini Roma belum terbukti sebetulnya kan. Berarti boleh dibilang istilahnya sebelum Roma itu ditaklukkan, kiamat akan tertunda. Boleh nggak seperti itu atau Ya, bagaimana gitu kaitannya? Ya itu pasti. Romawi itu akan ditaklukkan nanti ketika Isa Al-Masih turun. Ya, Isa Al-Masih turun, justru ke seluruh orang saleh, orang Kristen di muka bumi akan diajaknya masuk Islam. Ya Bu ya. Semoga dapat dipahami dengan mudah. Saat itulah akan terulang kembali idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Manusia akan berlomba-lomba, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam kembali. Saat Isa turun, semakin nyatalah bahwa Islamlah agama yang paling benar. Sekarang Bu, Ibu dengar nggak di media sosial, di media televisi dunia, bagaimana orang-orang Barat kayak berlomba-lomba menyatakan Islam itu benar? Dengar nggak sekarang nih Bapak? Barat sendiri mengatakan tidak ada yang salah pada Islam. Baik para parlemen-parlemennya, anggota-anggota, bahkan orang-orang militernya semacamnya, tidak ada yang salah pada Islam. Masya Allah, makin lama Pak, dunia Barat pun mengakui Islam ini adalah agama yang benar. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir, barangkali. Ya, silakan. Kenapa hanya 3 orang penanya diizinkan? Tidak pada ngantuk? Mungkin kalau Saya akan berlebihan atau tidak apa, tidak apa. Saya rasa kita berikan ke penanya paling banyak 10 orang. Ini baru adil. Kalau 3 orang nggak adil. Baik. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan hadis yang pernah saya dengar yang budak melahirkan tuannya itu seperti apa ya gambaran kalau sekarang ini? Terjawab sebenarnya tadi Pak. Tidak ada dunia yang sebenarnya tidak tahu bahwa Raja Abdul Aziz ini punya banyak istri. Kan itu saya katakan tadi. Sementara istri yang dilahirkan ini kemudian melahirkan anak-anak yang anak-anak itu menjadi tuan mereka. Istri itu adalah haram-haramnya. Bapak paham maksud saya? Haram-haramnya. Ya. Nah, yang diangkat dan diresmikan jadi istri permaisuri itu hanya 4 orang. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi pada hari ini sebenarnya di Arab sudah banyak lahir anak-anak yang menjadi putra-putra mahkota, sementara dewan wanita yang sebenarnya adalah level paling bawah, level budak, level pembantu segala macamnya, gitu. Di Arab.
Ya. Ya, baik. Pertanyaan Bapak kita, matahari terbit dari barat, apa dia terus terbit dari barat? Tadi sudah saya jelaskan, terbitnya cuma sekali. Ya Pak ya, terbitnya cuma sekali, pas di tengah-tengah, saya katakan tadi, dia balik lagi ke barat dan tenggelam kembali. Besoknya terbit di timur seperti biasa. Nah, setelah terbit dari timur, waktu duha, muncullah binatang raksasa dalam perut kota Mekah. Kan begitu saya jelaskan tadi. Oke. Ya. Hitung, udah berapa? Ya. 4, 5. Nah, oke. Ini saya mau tanya ke Imam Mahdi, nanti akan dikejar dengan Sufyani ya. Ya. Sufyani itu kan pemimpin Syam yang kejam. Nah, kita lihat sekarang bahasa Asad kan pemimpin yang kejam. Apakah terkait gitu? Ya. Terima kasih. Sabar Bu ya, tidak lama lagi akan muncul kitab yang sangat kita nanti-nantikan tentang Al-Mahdi. Insya Allah mungkin dalam 2 bulan ini akan muncul kitab judulnya tentang siapa dan bagaimana Al-Mahdi. Insya Allah Ta'ala. Jadi Sufyani ini disebutkan akan mengirim 300 pasukan dagang. Laki-laki ini sadar dirinya dikejar dan untuk dibunuh, dia pun lari. Saat dia lari, sampailah dia di kota Mekah. Yang mengejarnya baru sampai di Al-Baidah, kata Nabi. Al-Baidah adalah kota kecil perbatasan antara Madinah dengan Mekah. Allah gempakan kota itu sehingga terbelahlah tanahnya, tenggelam seluruh isi kota, kota-kotanya, penduduk yang ada, termasuk 300 yang mengejar tadi, 299 yang ikut tenggelam, mati seluruhnya kecuali 1 orang. Nah, yang mengejar itu pasukan Sufyani. Pasukan Sufyani ini kaum muslimin yang kami muliakan adalah sebuah pasukan dari bangsa Arab yang sudah menanti-nanti kedatangan sosok Al-Mahdi ini, tapi meyakini dari kalangan mereka. Ternyata bukan dari kalangan mereka, lalu mereka ingin membunuhnya terlebih dahulu setelah ada seseorang yang diyakini ciri-ciri yang mirip dengan dia. Dan orang itu ditemukan di Madinah, makanya dikejar. Kaum muslimin, sampainya dia di Mekah, mereka tenggelam semuanya. Penduduk Mekah akhirnya mencari orang yang baru masuk itu, karena itulah Al-Mahdi yang dinanti. Saat mereka temukan, ternyata dia sedang tawaf. Lalu dia dipaksa untuk mau dibaiat dan dia memberontak. Dia tidak mau dan dia tidak siap diangkat menjadi Al-Mahdi. Tolong diingat-ingat baik-baik ini. Beda dengan orang yang ngaku-ngaku, aku adalah Al-Mahdi, aku adalah Al-Mahdi, baiatlah aku, baiatlah. Kalau itu malah dia tidak mau dianggap sebagai Al-Mahdi, bahkan dia tidak mau dibaiat. Ini yang benar tuh ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah akan mengislahnya dalam 1 malam. Mengislah itu adalah memberi kepadanya bekal dan persiapan perlengkapan jiwa, mental, serta kemampuan memimpin dan segala macamnya dalam 1 malam, sehingga besoknya mentalnya, jiwanya sudah siap untuk memikul beban yang maha berat itu, sehingga dia mau menerima baiat dari kaum muslimin. Nah, yang membaiat juga sebanyak pasukan yang mendampingi Nabi waktu perang Badar di Mekah, dia baiatnya. Gitu ya, baik Bapak Ibu. Jadi Sufyani siapa? Saya berharap Bapak Ibu tunggu nanti munculnya kitab yang berjudul Al-Mahdi siapa dan bagaimana. Silakan. Saya mau tanya satu. Tadi kan Al-Mahdi muncul keberadaannya hanya 1 tahun, 2 bulan dan 2 minggu. Bukan itu Dajjal. Oh, Dajjal. Yang mungkin salah paham. Yang saya tanyakan adalah turunnya Ya'juj Ma'juj itu berapa lama dimusnahkan oleh keluarnya Ya'juj Ma'juj, keberadaannya? Baru saja Ya'juj Ma'juj itu lepas, seluruh permukaan bumi ini ditutupi oleh mereka, saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Ya, Isa diperintahkan oleh Allah dengan Al-Mahdi dan orang beriman larilah ke Bukit Tursina. Sesungguhnya hari ini tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini tidak disebutkan dalam satu hadis pun, tetapi yakinlah Pak, sebentar, karena ada hadis pengunci sebelumnya, ya, antara satu dengan yang lain sangat dekat jaraknya, kan gitu Pak ya. Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan cara Allah datangkan belatung, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang paling kejam dan mematikan, yang menggerogoti tubuh mereka serentak satu muka bumi, sehingga mereka mati serentak. Ya'juj Ma'juj, bumi busuk sebusuk-busuknya. Isa lalu angkat tangan tinggi-tinggi ke langit, mohon agar Allah membersihkan bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah pun mendatangkan burung-burung raksasa yang sangat banyak sekali jumlahnya. Kata Rasul,
bentuk burung itu lehernya mirip dengan bentuk leher dan sebesar leher-leher onta. Satu ekor burung, bayangkan berapa besar burung. Pada siang hari terik, matahari langsung menjadi gelap gulita, saking banyaknya burung-burung itu turun dari langit. Nanti masing-masing satu burung akan menangkap dan mengambil satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dibawa terbang, dibuang. Pertanyaannya, di manakah Allah sembunyikan burung itu sekarang? Sebegitu banyaknya dan besar-besar jumlah burung itu, bentuk burung itu, di mana Allah sembunyikan burung itu sekarang? Maka jawaban yang paling ilmiah, jawaban yang paling menenangkan dan memuaskan adalah entah. Ya, beres. Ada pertanyaan berikutnya, kemana burung itu membuang bangkai-bangkai? Jawabannya juga sama, entah. Karena nggak ada dalil. Ini harus ada dalil. Tapi tentang datangnya burung itu dalil yang jelas. Ya Pak ya? Baik. Baru 6. Itu Bapak yang di belakang itu dari tadi. Habis ini Bapak kami ya, yang ke-8. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang kan teknologi sudah tidak ada, baru Imam Mahdi muncul. Ya. Gimana kita kita tahu bahwa Imam Mahdi itu muncul sedangkan teknologi sudah tidak ada, dan apa kita harus berbaikat dengan Pertanyaannya bagus. Karena itulah makanya insyaallah taala Bapak Ibu, semoga Allah sehatkan saya. Saya sudah merasa berhutang kepada umat ini untuk menyampaikan apa-apa yang harus umat lakukan ketika ini terjadi. Ketika ini terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Dan itu tidak mungkin dengan satu kali pengajian. Saya membahas kitab ini Pak di kota Payakumbuh 1 kali dalam 1 minggu pertemuan kami setiap Selasa malam Rabu 2 jam, 6 bulan baru tamat kitab zikir akhir zaman ini. Di sini diuraikan apa yang harus dibuat, apa yang harus dibuat, apa yang harus dibuat. Ini yang paling penting ya. Ini dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Baik kaum muslimin, bagaimana kita tahu bahwa Al-Mahdi sudah muncul? Senang saja. Ada hadisnya Nabi menyebutkan, dimulai dengan terbunuhnya nafsun zakiyah. Ingat itu? Dan dunia tahu ketika itu teknologi masih ada. Nafsun zakiyah ini kita sedang syak dengan Salman kemungkinan orangnya. Tapi wallahu alam yang pastinya, ya. Satu. Yang kedua, di bulan Ramadan terjadi hantaman besar dari langit, dan itulah meteor itu Pak. Bulan Ramadan, pertengahan Ramadan, orang di Mekah sedang sholat subuh hari Jumat. Habis sholat subuh, assalamualaikum, sedang berzikir, dentum sebumi mendengarkan suara itu. Maka Nabi perintahkan segeralah lari kalian ke dalam rumah-rumah kalian, ya. Tutup pintu-pintu, tutup jendela-jendela kalian, ventilasinya tutup, lalu sembunyikanlah tubuh kalian dalam selimut, sujudlah ke arah kiblat dan bacalah doa ini. Siapa yang melakukannya dia akan selamat, kata Nabi. Nah, itu adalah pertanda sejak meteor itu jatuh, bumi gelap 40 hari 40 malam. Bulan Muharramnya, setelah Ramadan, bulan Muharramnya Al-Mahdi keluar. Jadi kan susunannya udah jelas Pak, ada hadisnya. Oke? Baik. Ya. Oh ya, nanti setelah meteor jatuh, kekacauan terjadi di Arab Saudi. Polisi-polisi pun sudah tidak bisa lagi fokus untuk menjaga tetamu-tetamu Allah. Di Mina akan terjadi pembantaian besar-besaran sehingga darah-darah jamaah haji akan sampai ke mata kaki, kata Rasulullah SAW di Mina. Dan kemungkinan besar yang akan melakukan peluang kejahatan itu adalah Syiah. Karena sepanjang sejarah Syiah terkenal membunuh umat Islam sedang haji sebanyak-banyaknya, dan itu akan terjadi. Kita tandai saja kekacauan terjadi di Arab Saudi adalah pertanda petaka akan terjadi kepada jemaah haji di musim haji. Kemarin aja terjadi kan? Syiah yang punya kerjaan kan? Iya. Dan itu diakui sendiri oleh Kementerian Haji dari Iran bahwa memang jamaahnya yang menyelisihi jalan. Dan ternyata para dokter-dokter ahli mengatakan kematian ini tidak normal. Sebab apa? Ditemukan di dalam paru-paru mereka, dalam dada mereka, semacam ada keracunan gas tertentu ya, yang tidak mungkin orang akan mati bertindih-tindih dalam jumlah segitu besar. Padahal untuk lari kemana-mana istilahnya, untuk cepat bubar masih bisa. Mereka mati lemas duluan. Ada yang melepaskan semacam gas beracun, yang mana melepaskan ikut mati juga. Dan ini adalah makan. Rata-rata paru-paru orang yang diotopsi Pak ditemukan racun itu khas. Baik muslimin yang memuliakan, bagi mereka
ada akidah ta'dzibus sunni yujibu dukhul jannah, bisa menyiksa seorang sunni wajib orang itu masuk surga. Ini keyakinan Syiah. Wa ta'dzibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhul jannah biduni hisab, bisa menyiksa satu orang sunni apalagi bisa membunuhnya, pelakunya akan masuk surga tanpa hisab. Ini keyakinan Syiah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa zaman ini kan semakin buruk. Ya. Ada apa sebetulnya fenomena dengan hari ini Turki sendiri? Mereka yang sebelumnya ateis atau liberal atau sejenisnya, sekarang semakin mendekat kepada Islam dan semua berita kebaikan ada di sana. Ini paradoks dengan berita-berita yang lain. Apa nih penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Turki, semoga Allah mencintai Turki. Semoga Allah mencintai Tayyip Erdogan. Dan demi Allah, aku mencintai Tayyip Erdogan. Salah satu figur pemimpin ideal akhir zaman yang kita temui sekarang. Saat banyak berguguran dan mati orang-orang Rohingya, kaum muslimin Rohingya, sampai terdampar di Aceh, sampai-sampai dilarang masuk segala macamnya, Tayyip Erdogan langsung datang ke Indonesia. Dan kapal militernya langsung menuju ke laut Indonesia, minta izin kepada pemerintah Indonesia, kami akan bawa orang-orang ini ke negeri kami. Kalau Indonesia menolak, kami yang bawa, kami akan jadikan warga negara Turki. Masya Allah. Apa kata Tayyip Erdogan? Dimanapun azan berkumandang, disitulah tanah airku. Allahu Akbar. Ya. Lalu ketika dia menembak jatuh pesawat tempur Rusia, apa pernyataan pidato terbuka Tayyip Erdogan? Beliau mengatakan, inilah bentuk pembelaan kami kepada saudara kami di Suriah, dan siap perang dengan Turki, dengan Rusia kalau Rusia mau. Dan NATO menyatakan siap berkomitmen bersama dengan Turki kalau terjadi perang dengan Rusia. Luar biasa Pak. Memang perang Blok Timur dengan Barat itu sudah dekat, insya Allah ta'ala. Nah, apakah Tayyip Erdogan ini yang nafsun zakiyah yang akan dibunuh? Bisa jadi. Bapak terbaru ini, Bapak ada lihat tak? Yang terbaru ini adalah Menteri Luar Negeri Turki sedang memberikan pidato, tiba-tiba meloncat seorang laki-laki ke podium dan langsung menembaknya. Alhamdulillah saat ditembak seperti macet pistol itu, langsung digebukin oleh seluruh pejabat-pejabat yang hadir situ, digebukin sehabis-habisnya. Ya, ternyata ada upaya menghabisi kabinet Tayyip Erdogan ini dan disusupkan orang-orangnya. Dan itu kaum muslimin. Bapak sampai nggak beritanya ke Bapak ini? Masya Allah, nggak nyampe ya? Atau saya sama Madinah, Yamimah, tolong nanti dibagikan pada yang lain. Kalau ada punya grup, bagikan pada yang lain. Luar biasa kaum muslimin. Ada upaya-upaya membunuh orang-orang yang mulia ini. Lalu kenapa Tayyip Erdogan seperti itu sekarang? Pertanyaan Bapak ini menjadi pertanyaan saya juga tidak terjawab sampai sekarang. Ya, yang penting saya menyaksikan Pak, bahwa arah Islam ini dan kaum muslimin menyatu ini sudah semakin dekat Pak. Jadi tidak salah kalau CA Amerika Serikat meyakini 2020 bumi ini sudah kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Sebagaimana Tayyip Erdogan mencanangkan 2025 khilafah Islamiyah sudah mulai start. Sementara intelijen Rusia mengatakan 2025 malah adalah puncak khilafah Islamiyah, puncak-puncak emasnya khilafah Islamiyah. Itu keyakinan mereka Pak. Sementara kalau kita lihat kajian ini, kira-kira cocok nggak? Kayaknya. Allahu Akbar. Insya Allah Bapak, selagi Bapak masih hidup nanti, nggak mati duluan, maka Bapak akan menyaksikan masa-masa emas itu. Tapi semoga saja Bapak terlebih dahulu diambil oleh Allah dalam keadaan syahid sebelum. Amin. Ya. Dan ibu-ibu khususnya yang ikut pengajian, para istri-istri yang suami-suaminya ikut pengajian sekarang dan ada di rumah, tapi suaminya care dan menyampaikan pada istrinya, sama-sama beriman, semoga termasuk para istri-istri yang selamat dari fitnah, dajjal dan huru-hara akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Berapa penanya? Baru 8. Nah, ini yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari penjelasan ini Pak Ustadz, di mana tanda-tanda mengeringnya danau dan sungai-sungai di Jazirah Arab, di sisi lain kita juga mendengar turunnya salju. Bukankah itu sumber air yang akan turun Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya si Jimayah. Kalau kata orang Pak,
Awal-awal sudah saya sampaikan, turunnya salju adalah awal daripada akan hidupnya pasir-pasir gurun Sahara menjadi tanah yang subur. Secara ilmiah, pakar-pakar dan ahli-ahli tanah dunia sudah menyebutkan Arab akan kembali subur. Dan Nabi berkata, tidaklah terjadi kiamat sampai negeri Jazirah Arab kembali subur menjadi padang rumput dan hutan-hutan yang rindang. Masya Allah. Benar. Sekarang beberapa kawasan di Arab Saudi sini sudah mulai subur ya Pak ya. Ya. Ini. Ini yang ke-9 ya. Ya, silakan. Jadi tumpang saja Pak, pertanyaannya tumpang sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekedar usul mumpung koordinasi ada. Ya. Tolong dibuat Twitter, Facebook dan lain-lain. Sepertinya banyak informasi yang nggak bisa nyampe ke kita. Akan saya lakukan. Insya Allah Bapak akan dengarkan kabar dalam 3 minggu ke depan saya sudah punya semua itu. Dan Bapak bisa bergabung dalam grup saya. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan akhir zaman silakan langsung kita pecahkan apa yang harus kita lakukan. Bahkan instruksi pun nanti akan saya sampaikan. Hati-hati kaum muslimin sekarang sudah seperti ini umpama ya. Kalau dianggap itu penting, maka saya akan sampaikan insyaallah taala sehingga kita tahu kemana harus menginduk tentang berita akhir zaman ini. Ya, kemudian persiapan buat akhir zaman, di mana bisa beli pedang. Yang terbaik tentunya kan semua orang udah siap-siap. Kemudian mana belajar berkuda. Ini minta maaf ini, yang otaknya bisnis langsung jalan ini. Wah kalau begitu buka di internet dah. Orang ini orang bisnis nih. Pak, udah dengar mau beli pedang tuh di mana? Sekarang Pak, kalau kita di Indonesia ini nasib kita memang luar biasa pahit. Kita megang pisau dapur aja udah dibilang teroris. Apalagi mau beli pedang. Bapak sabar deh, jangan pedang yang beneran dulu dah, gitu kan? Coba dari kayu, pakai sapu aja dulu latihan gimana cara main benar. Nah, gitu loh Pak. Nanti kalau udah mahir pedang itu insya Allah akan sampai ke tangan Bapak. Percayalah. Ya. Oh, tumpang pertanyaan dari situ tadi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ke Ustadz sendiri nih. Ada hadis yang menyebutkan Islam akan bergabung dengan bangsa Rum dan akan melawan musuh di belakang. Menurut Ustadz, apa ada hubungannya antara sekarang Turki dengan dibantu koalisi NATO dengan Rusia, dengan Iran, dengan Cina, dan di mana posisi Indonesia khususnya Muslim Indonesia? Terima kasih. Masya Allah, kritis. Kaum muslimin yang kami muliakan, pertanyaan antum tadi sudah antum jawab sendiri. Memang begitu. Cuma saya memastikan memang begitu. Bahwa dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum. Rum dalam hal ini para ahli hadis kontemporer mengatakan Amerika dan Eropa. Kamu akan diajak berdamai oleh mereka lalu bersatu dan kamu akan memerangi musuh bersama. Bagi Amerika musuh bersama itu Rusia. Bagi Eropa ya musuh bersama itu adalah Rusia, Cina, Iran, India dan sebagainya. Apalagi blok kekufuran blok komunis ini sekarang sedang semakin mengkristal persatuan mereka, ya kan? Dan Barat tidak melihat ada peluang untuk mencari keuntungan bersama dengan blok timur ini, kecuali bersama dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amerika mencoba merapat kepada Iran, ternyata dia rugi Pak. Kemarin kan Barack Obama menyatakan menyesal telah buruk hubungan selama ini dengan Iran, setelah Raja Salman menyatakan tidak peduli dan tidak perlu dan tidak butuh dengan Amerika kebakaran pantatnya. Kalau kebakaran jenggot, mereka nggak punya jenggot. Ya, Amerika merasa kebakaran pantatnya. Anak emasnya di Timur Tengah sudah mandiri, sudah menjadi macan yang bangun kembali. Masya Allah, kekuatan militer Arab Saudi itu sekarang di jajaran ke-6, nomor 6 dunia. Nuklirnya sangat banyak, jadi Saudi ini sangat dipertimbangkan sekali. Oke kaum muslimin, pada akhirnya Amerika dan Eropa akan mengajak kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Timur Tengah untuk bersatu. Kemudian perang blok timur blok barat masih terjadi. Indonesia di mana posisinya ketika itu?
Saya bukan ahli dan pakar tentang masalah Indonesia, jadi saya tidak bisa jawab. Ya. Sudah ya, selesai. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, apa hasungan saya kepada Bapak Ibu? Yuk, mulai malam ini berazamlah saya akan menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Amal saya akan berbeda, ketaatan saya akan berbeda, dan yang pasti dosa yang biasa saya buat mesti berhenti secepatnya. Sedekah saya harus kuat, infak saya tidak boleh lagi bimbang-bimbang dan ragu-ragu. Mari berinvestasi untuk investasi perlindungan dunia akhirat, memperberat timbangan amal akhirat kita. Demikian dari saya kepada Bapak Ibu semua, rekatkan dan lengketkanlah ukhuwah antar satu dengan yang lain. Jangan mau dicabik-cabik ukhuwah kita hanya dengan isu-isu sempalan seperti Wahabi dan sebagainya. Kaum muslimin, kita seluruhnya adalah satu. Maka saatnya umat Islam kembali bahu-membahu. Perbedaan yang ada, perselisihan yang ada, semuanya tidak ada yang krusial dan signifikan. Tidak ada kaum muslimin, hanya parsial seluruhnya. Dan ini tidak patut untuk dipertahankan menjadi alat perbedaan di antara kita. Demikian saja, mari kita baca surat Wal Asri dan istighfar, doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.